Ya, kita lanjutkan dialog Morning Talk kita. Pagi ini saya masih bersama Pak Pandu Riono, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia. Pak Pandu menyambung pertanyaan saya sebelum jeda tadi. Jadi tadi kalau langkah-langkah untuk pasar itu dipertahankan begitu ya. Artinya petugas pasar akan ditambah, ASN, TNI akan dikerahkan, kemudian tempat cuci tangan juga ditambah jumlahnya, kemudian traffic law diperhatikan. Mungkin tadi tambahan satu lagi jam operasional pasarnya supaya tidak terlalu mengikat orang untuk kemudian berdesak-desakan pada jam yang sama begitu. Bagaimana untuk transportasi umum, khususnya KRL? Ya, jadi sebenarnya sama saja. Bagaimana kita menghindari jam-jam sibuk tadi? Artinya kan frekuensi KRL harus ditingkatkan, jangan dibatasi. Kalau perlu jam operasionalnya ditambah, kalau perlu 24 jam, sehingga akan menjadi lebih tersebar. Jadi masyarakat yang mau pulang atau menggunakan KRL bisa lebih awal, bisa lebih pagi, dan bisa lebih malam. Dengan demikian ini salah satu cara adalah meningkatkan frekuensi dari misalnya KRL-nya itu setiap berapa menit sudah ada, dan kemudian juga jam operasionalnya memang harus dibuka seluas-luasnya. Kita belum pernah kan membuka KRL 24 jam. Barangkali itu bisa membantu. Ini saya catat Pak Pandu ya. Ini saya baru dengar bahwa usulan dari epidemiologi untuk membuka 24 jam KRL. Tidak salah ini? Ya, saya kira nggak salah. Karena kan orang bekerja di Jakarta, mau bekerja jam 7 bisa berangkat jam 3 atau jam 4. Itu yang kita harus bisa membiasakan, harus penduduk jangan bekerjanya mulai menggunakan KRL mulai jam 6 gitu. Misalnya jam operasional jam 6 atau jam 5. Kita lebih awal. Atau kita tidak harus 24 jam lah. Pokoknya kita tingkatkan 20 jam kah gitu. Jadi kan selama ini kan kita batasi dari jam 5 atau sampai jam 12. Kita perpanjang gitu, tambah 4 jam lagi. Tapi ini saran Anda hanya untuk KRL saja, bukan untuk angkutan yang lain seperti yang ada di terminal bis misalnya ataupun angkutan umum? Kalau terminal dan angkutan umum kan biasanya sudah 24 jam. Menurut saya sih perlu sama lah. Karena kan banyak angkutan-angkutan umum yang resmi dan tidak resmi. Kalau begitu angkutan umum resmi tutup, angkutan resmi yang tidak umum, yang maksudnya tidak resmi itu akan beroperasi. Gitu. Yeah. Saya pulang jam berapa aja bisa waktu dalam kondisi normal. Baik, artinya awareness dari masyarakat mengandalkan 3M tadi yang harus dilakukan. Bagaimana dengan Transjakarta? Ya, Transjakarta juga gitu. Operasional harus ditambah, jam operasional harus ditambah, dan frekuensi busnya harus diperbanyak. Baik. Apakah ini sudah Anda sampaikan juga dalam rapat-rapat dengan Pemprov DKI dan sebenarnya apa tanggapan dari Pemprov? Ya, saya kira mereka sudah memikirkan dan sudah memberikan ide, tapi mereka kan keputusan itu kan tidak bisa hanya dengan sepihak. Mereka harus bekerja sama dengan pengelola transportasi publik. Apakah memungkinkan? Dengan demikian kan jadi biaya operasional juga lebih mahal, dan kalau ya ini adalah suatu cara di mana kita harus mensubsidi transportasi publik supaya juga keamanan daripada publik juga terjaga, karena mobilitas penduduk di DKI luar biasa. Luar biasa, dan ini datang dari segala penjuru, dari segala lini begitu. Saya membacanya agak lain dengan usulan angkutan umum ataupun KRL yang 24 jam, ataupun Transjakarta yang nanti ditambah jam beroperasionalnya ini, Pak Pandu. Kita mengenal euforia yang sangat tinggi. Seperti CFD kemarin, langsung ketika ada rapid test, berapa? Ada 5 orang yang reaktif COVID-19, hanya dari CFD tanggal 21 Juni kalau saya tidak salah. Begitu banyak orang berkumpul di situ. Ada 40.000 orang berkumpul di situ. Ada dari Bogor, ada Tangerang Selatan, dari Tangerang, dari Banten, dari Bekasi. Euforia ini yang susah terbendung. Kalau tadi Anda mengatakan Pemprov DKI Jakarta sebenarnya bukan percaya diri. Tapi yang kita harapkan kan sebenarnya mawas diri itu, bukan percaya dirinya. Karena sekali lagi angka pertumbuhan kasusnya belum menggembirakan. Bagaimana cara... Sekali lagi, bagaimana cara menekan euforia masyarakat itu sendiri kalau tiba-tiba ternyata KRL bisa dijumpai 24 jam? Iya, susah ya, saya juga euforia kok. Jadi memang seharusnya diantisipasi lah, bukan mawas diri, diantisipasi bahwa ini euforia akan terjadi di mana-mana. Jadi saya kira sudah bagus disebar ke 5 lokasi wilayah. Jadi ada 5 wilayah jalan yang boleh untuk Car Free Day. Dan mungkin bukan hanya jalan, kita harus mengidentifikasi tempat-tempat selain jalan
untuk masyarakat bisa berolahraga. Karena kan selama ini kan tidak perlu di jalan gitu kan, bisa jadi di lapangan atau di mana yang kita harus identifikasi, dan juga harus melibatkan komunitas olahraga seperti komunitas goes, komunitas pelari. Itu banyak sekali komunitas olahraga di Jakarta, dan mereka kalau dilibatkan mereka akan saling membantu, akan mengingatkan warganya atau anggota atau menjadi relawan untuk setiap kegiatan Car Free Day untuk mematuhi supaya penduduk yang ikut berolahraga itu mematuhi. Karena olahraga itu memang penting, dan apalagi olahraga di tempat terbuka itu risikonya jauh lebih rendah daripada olahraga di tempat tertutup. Penting, tapi juga tidak kemudian berbondong-bondong datang ke Jakarta untuk menikmati Car Free Day. Seperti yang kita lihat gambar di belakang kita ini, Pak Pandu. Sekarang untuk Car Free Day sendiri, misalnya jam 6 pagi kan Car Free Day itu. Kemudian KRL dibuka. Mereka bisa datang loh jam 3 pagi dari Bogor, dari Tangerang Selatan, jam 3 pagi demi untuk menikmati Car Free Day. Bagaimana cara mengantisipasinya? Apalagi sekarang sudah tidak ada lagi checkpoint untuk masuk Jakarta, sudah tidak ada lagi. Bagaimana cara mengantisipasi hal-hal itu? Iya kan, jadi kan harus di semua wilayah harus ada Car Free Day. Nah, yang sering terjadi kan mereka bukan berolahraga sebenarnya, mereka reuni sambil berolahraga. Ini yang susah dibendung. Jadi ketemu dengan teman-teman ini jadi bukan masalah olahraga aja, reuni murah gitu kan, dan sekaligus berolahraga. Ini yang menurut saya sih, kalau dengan tempat yang tadi disebar di 5 lokasi dan mengidentifikasi tempat-tempat lain di masing-masing, apakah di Bogor, di Bekasi, dan semuanya harus dibukalah di mana masyarakat bisa berolahraga, dan tadi melibatkan komunitas olahraga dari masyarakat supaya menjaga, karena dengan kebebasan ini bisa saja kebebasan ini jadi hilang lagi karena terjadi peningkatan kasus. Supaya tidak terjadi itu, kita harus sama-sama lah menjaga supaya 3M ini benar-benar dipatuhi oleh kita semua. Iya. Dan terkait dengan checkpoint, apakah Anda juga menyarankan untuk checkpoint itu diberlakukan kembali untuk mereka yang ingin masuk ke Jakarta? Saya kira nggak ada gunanya. Lebih baik kita meningkatkan kepatuhan 3M. Baik, dan untuk Pemprov DKI sendiri, Pak Pandu, sebenarnya apa catatan terbesar selain tadi yang sudah Anda sampaikan? Pemda DKI sudah cukup baik ya, cuman effortnya harus lebih besar lagi, harus extraordinary. Ya, jadi ini double extraordinary karena Jakarta ini suatu daerah yang menjadi epicenter pandemi di seluruh Indonesia, dan sudah berhasil menurunkan kasus, maksudnya kurvanya sudah mulai dilewati, dan kita tinggal harus mempercepat penurunan ini. Dengan demikian pelibatan masyarakat itu menjadi utama. Komunikasi dan edukasi dan membiasakan supaya masyarakat terbiasa, tadi 3M itu harus utama. Selain juga meningkatkan kemampuan kapasitas testingnya, itu benar-benar harus ditingkatkan lagi 2 kali lebih kapasitas yang sekarang. Saya kira bisa. Meskipun di tingkat provinsi itu DKI Jakarta yang paling tinggi, dan di tingkat kota atau kabupaten itu Jakarta Pusat yang paling tinggi. Ini tetap langkah-langkah tadi. Wakil Gubernur DKI kemarin bilang 1-2 hari ke depan kita akan review apakah masa PSBB transisi yang kedua ini berjalan dengan efektif, masyarakat semakin aware, masyarakat semakin patuh untuk 3M tadi, kemudian bioskop akan dibuka, gym akan dibuka. Apakah itu juga menjadi usulan, masukan dari epidemiologis? Saya kira bukan usulan, tapi setiap elemen yang mau dibuka harus dievaluasi ulang. Itu kan belum. Kalau mau dibuka harus dievaluasi lagi. Saya kira belum dibuka. Baik. Kecuali kalau dan jangan dibuka untuk 1-2 hari ke depan. Ini kita belum sampai ke tahap itu. Jadi sekali lagi Pak Pandu, langkah Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, memperpanjang masa PSBB transisi yang kedua ini adalah sudah langkah yang benar. Betul. Langkah yang benar. Baik. Betul. Dan akurat. Baik, kita tunggu hasilnya. Semoga 2 minggu ke depan tidak ada lagi perpanjangan. Kita sudah benar-benar masuk ke new normal dengan segala peradaban yang berlaku, dengan segala tata tertib yang harus ditaati oleh warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Pak Pandu Riono, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, terima kasih telah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi.